Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini itu hari Rabu tanggal 5 Mei 2024 jam setengah 10 pagi. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Saat ini sudah di kantor semua dan siap untuk beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas hari ini dilancarkan semuanya agar bisa achieve target semua ya guys. Yang hari ini tuh lagi kejar-kejaran untuk cari cuan. Ya mudah-mudahan hari ini bisa semuanya dilancarkan ya. Oke. Sembari teman-teman bekerja, mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar 1 jam atau setengah jam ke depan. Jadi ada, kalau memang ada waktu luang, waktu senggang, karena kan ini analisanya bisa teman-teman gunakan untuk hari ini dan kedepannya sebagai acuan teman-teman bahwa oh harga itu atau Bitcoin ini berpotensi ke harga sekian gitu ya. Nah sekarang kita akan melihat atau membuat sebuah analisa Bitcoin, especially Bitcoin ya, dalam beberapa faktor yaitu data on chain dan juga technical analysis yang terakhir. Nah, sekarang kita akan fokus dulu ke data on chain. Oke. Kalau data on chain ya guys, teman-teman bisa melihat menggunakan CryptoQuant, mau bisa melihat menggunakan Glassnode, bisa menggunakan koin Glass kalau nggak salah pun, untuk melihat data on chain, atau teman-teman bisa membaca juga berdasarkan transaksi atau melihat berdasarkan wallet address-nya, inflow outflow-nya seperti apa. Nah tapi basically gue lebih nyaman melihat secara sentimen, checks itu sudah bagaimana sekarang sentimennya, agar kita bisa melihat bahwa transaksi yang dilakukan oleh para investor itu bagaimana hari ini atau ke depannya, dan hal tersebut itu bisa mempengaruhi pergerakan harga dari si Bitcoin dan juga pasar cryptocurrency-nya. Teman-teman harus melihat terlebih dahulu. Ini tuh kalau nggak salah udah gue share. Kalaupun gue belum share, nanti gue akan kasih linknya di grup Telegram ya. Jadi teman-teman yang memang belum masuk atau belum join di grup Telegram, teman-teman bisa klik link di deskripsi, ada kontak link di situ, ada juga link langsung ke Telegram. Teman-teman bisa langsung masuk, bisa klik link tersebut dan akan join di channel Telegramnya. Nah kalau untuk grup chatnya, teman-teman bisa di scroll lagi, postingan-postingan sebelumnya, di situ tersedia link untuk masuk ke grup chat Telegram dari Crypto Hell. Oke, nah perbandingan ya guys, karena berhubung sekarang adalah Bitcoin ETF itu kan sudah diperdagangkan setidaknya mulai di bulan berapa tuh? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Udah 5 bulan Bitcoin ETF ini diperdagangkan. Nah, yang menandakan bahwa pasokan koin yang disimpan oleh Coinbase kenapa kita fokuskan di sini di pasar Amerika, karena dia itu adalah kastodiannya ya guys. Jadi memang sebuah tempat atau bursa untuk penyimpanan Bitcoin dari manajer keuangan seperti BlackRock, Fidelity dan kawan-kawan, ditaruhnya semua di Coinbase. Seperti halnya juga di Indonesia. Di Indonesia itu ada dua guys, jadi ada dua perusahaan ditunjuk oleh pemerintah itu sebagai kastodian, karena sekarang OJK atau ya OJK dan Bapepti itu menerapkan pasokan atau alokasi kripto atau aset yang tersedia di di bursa lokal itu harus, yang tersedia per harinya itu hanya khusus di hot wallet aja. Nah, di hot wallet itu memang dikhususkan untuk trading harian para investor atau traders yang mau berdagang cryptocurrency di bursa-bursa tertentu seperti itu. Maka dari itu ini Coinbase fungsinya pun sama seperti apa yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia kepada dua perusahaan tersebut. Gue lupa apa namanya, kalau nggak salah CCI dan PC. Ntar kita cari lah ya, itu namanya apa, gue rada lupa panjangannya apa itu dia. Nah, oh ya, itu sorry, ditunjuknya adalah oleh ICX. Jadi kan karena bursa kripto Indonesia itu sudah ada, jadi memang ditunjuk oleh ICX, bursa CFX, sorry, Bursa Kripto Indonesia. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya kalau Coinbase-nya sendiri memang masih konsolidasi ya guys di sini.
ya memang ada transaksi yang terjadi inflow atau Bitcoin masuk ke dalam bursa Coinbase. Bisa saja institusional, bisa jadi adalah para retails atau long term holders dan kawan-kawan. Nah, tapi kita harus melihat bahwa matriks dari kedua indikator ini itu naik. Kenapa? Bila mana memang ada kenaikan seperti yang terjadi pada matrix all exchanges yang warna oranye ini, maka potensinya adalah Bitcoin mulai ditransaksikan banyak di dalam exchanger atau di dalam bursa, yang menandakan adanya pergerakan positif terhadap harga Bitcoin. Memang volatile, lebih volatile, yang nggak melulu positif aja, bisa saja menurun drastis. Cuman yang gue harapkan sekarang ini pada bursa-bursa kripto yang ada sekarang itu terjadinya kenaikan matriksnya, karena sudah beberapa lama ini kisarannya kalau nggak salah itu mulai dari tahun 2020 matriks itu tergolong downtrend atau menurun, yang kita bisa simpulkan bahwa memang supply Bitcoin yang beredar di bursa kripto itu memang di hold di luar bursa kripto, atau bisa jadi di holdnya di cold wallet. Cold wallet kan bisa jadi kayak Trezor apa segala macamnya ya kan. Nah, gua ekspektasinya adalah adanya kenaikan yang cukup signifikan, yang menandakan adanya positif transaction di dalam bursa kripto. Mau itu nanti di swap ke altcoin, mau itu nanti di swap maksudnya mau di withdraw ke fiat untuk profitnya, itu nggak ada yang tahu kan ya. Kalaupun yang memang di swap atau dijual untuk ditukarkan ke altcoin, itu bisa mendongkrak harga altcoin menjadi lebih tinggi guys, kayak gitu ya. Nah, sementara gue mau ngelihat dari sisi positif yang ada di sini. Nah, terus selain teman-teman melihat exchange reserve, teman-teman juga harus melihat ini ya, all stable coin. All stable coin itu berarti kan bisa meliputi USDT, USDC dan kawan-kawan ya. Nah, sementara kan kita ngelihat ini pun ya so-so aja sih sebenarnya ya. Ekspektasi gue sih sebenarnya adanya kenaikan guys, adanya kenaikan dari si USDT ini. Jika memang ada kenaikan positif terhadap matriks all stable coin reserve, para investor itu sudah mulai mendepositkan USDT-nya ke dalam bursa untuk dibelikan mungkin BNB, Bitcoin atau segala macam hal koin-koin lainnya ya, seperti itu dia. Jadi ini gue menunggu banget sih, karena ini masih konsolidasi banget ya di sini, konsolidasi belum yang high banget dia kenaikannya, karena gue expect-nya adalah kenaikan yang signifikan terhadap matrix stablecoin ini. Nah, ini yang kita perlu perhatiin juga ya guys. Kita kembali ke Bitcoin. Di sini pun teman-teman harus juga melihat inflow ya. Yang barusan kan comparison terhadap Bitcoin reserve dari all exchange versus si Coinbase Pro-nya. Terus teman-teman bisa fokus kepada inflow dan outflow. Di sini teman-teman juga harus melihat value atau nilai terakhir inflow outflow yang terjadi. Kalau inflow berarti kan Bitcoin masuk ke bursa, kalau outflow itu Bitcoin yang keluar dari bursa. Nah, sementara ini masih lebih besar inflow dibandingkan outflow, berarti transaksi Bitcoin yang terjadi di bursa itu masih cukup lumayan kuat sekarang ya. Karena memang walaupun ini ya guys, walaupun memang datanya belum selesai, incomplete, jadi kita ngelihat nanti di penutupan hari gitu, apakah inflow itu masih lebih besar dibandingkan outflow untuk hari ini. Bila mana nanti teman-teman melihat bahwa hari ini ke depannya inflow masih cukup besar, maka kita harus waspada terhadap market crypto. Nah,
Ini yang kita perlu perhatikan ya guys ya. Nah terus teman-teman bisa memperhatikan trading view ya. Oke, untuk technical analisisnya teman-teman harus memperhatikan pada perhitungan Elliott Wave-nya. Untuk yang berwarna putih ini adalah minor degree-nya. Kalau untuk yang warna kuning itu adalah menit degree-nya. Ini juga sama, ini menit degree-nya. Basically ada dua potensi. Ini gua hide dulu ya. Ini nggak usah deh, nggak usah gua hide. Jadi ada dua potensi atau dua probabilities yang terjadi di sini. Nah, kalau kita berbicara untuk yang minor degree itu sebenarnya Bitcoin masih berpotensi untuk menyelesaikan wave atau gelombang tiganya yang kalau gue lihat potensi adalah di harga 102.076 pada Fibonacci 1618. Nah, setelah itu baru ntar kita akan menghitung gelombang 4-nya itu di mana. Nah, cuman yang kita perlu antisipasi atau perlu perhitungkan kembali itu adalah gelombang pada menit degree di gelombang tiganya si minor degree-nya ini. Apakah memang sekarang yang terjadi di sini 1 2 ini 3 4 dan 5 kayak gitu. Atau kalau kita hitung kembali adalah ini 1 2 ini sedang menyelesaikan gelombang 3, ini gelombang 4, maka ini gelombang 5. Karena yang terjadi di sini secara perhitungan yang ada di sini gelombang ini sama gelombang ini itu adalah sama tinggi dan sama panjang. Maka ini masih bisa dihitung 1 2 1 2 3 dan 4. Ini 3 dan 4. Nah ya kan? Maka ini gelombang 1, ini gelombang 2 ketiga A, B, dan C 4, maka ini masih ada satu gelombang 5. Nah, bila mana memang ini adalah gelombang 5, maka ini adalah gelombang 3 gitu, gelombang 3 pada si minor degree-nya. Kalau untuk sementara, gue berspekulasi bahwa ini adalah gelombang 3. Once memang ini kejadian, bila mana pada range harga ini adalah gelombang 5 dari minute degree dan juga gelombang 3 dari wave minor, maka berarti kenaikan pun sampai dengan di harga 84.482, 81.631 di sini dia. Nah, kalau untuk sementara gua masih menunggu harga itu secara strukturnya menyelesaikan gelombang 3, 4, dan 5, jadinya adalah gelombang 3 di sini, baru ntar kita lihat gelombang 4-nya di mana. Nah, terus teman-teman juga harus melihat bahwa sekarang at the hourly time frame, mau time frame 1 jam, mau time frame 4 jam, di sini tuh gua belum melihat atau tidak melihat adanya indikasi dari hidden bearish divergence. Walaupun kalau kita lihat pada time frame 4H kemungkinannya ada ya. Kemungkinannya ada, mungkin aja ini. Cuma kalau dilihat-lihat sepertinya sih tidak ya. Kalau dilihat-lihat sepertinya sih tidak. Karena kalau kita hitung atau kita detailing di angka 66,59 ini dia sama tinggi. Jadi potentially ini bukanlah hidden bearish divergence. Gua expectnya memang harga Bitcoin itu tertahan pada range-nya 62.059, 60.994 pada 382 dan Fibonacci 0,5. Ini ya. Nah, support kemarin kan udah menjadi support. Mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan, karena bila mana ini memang berkelanjutan maka skenario ini itu tidak terrealisasi untuk saat ini ya. Jadi kalau dihitung bahwa wah ternyata harga di sini dia turun lagi, teman-teman tinggal tarik Fibonacci aja sih sebenarnya. Tarik Fibonacci extension boleh, atau mau tarik Fibonacci retracement pun ya nggak jadi masalah. Kalau Fibonacci extension berarti dari sini pun sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Oke, ini dia. Jadi potensinya ini yang paling benar ya guys. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, yang ini adalah di sini dia. Nah, jadi
Potensi penurunan itu adalah paling dekat 53.700, 52.800 sebagai level support. Sini W, X, Y menjadi A, sini kan, di sini dia menjadi B, lalu turun lagi dia menjadi C. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini dia sebagai level support. Ya ini ya guys, analisa data on-chain saat ini dan juga analisa teknikal dari Bitcoin. Gua harap penjelasan pada grup Telegram dan juga pada video YouTube ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Thank you very much for watching this video. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit terus karena satu mahal. See you guys on the next video. Peace out.